Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan kali ini pada pertemuan KBM Daring Pendidikan Kewarganegaraan kelas 10 semester ganjil, saya Andono Sarjana Hukum akan mencoba memandu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti untuk semuanya. Namun sebelum kita mulai, marilah kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, kita laksanakan, mendapat ridho oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat buat kita semuanya. Al-Fatihatu biniyatil qabul wal futuh wal munuh wassalamah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma ij'al qulubana latifan wa nazifan wa tahiran wa khalisan hatta dakhalna jannah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semuanya, pada pertemuan kedua kali ini standar kompetensi kita masih tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan negara. Kompetensi inti dari materi ini adalah yang pertama, mengamati dan mengamalkan ajaran yang dianut, tentunya Islam, karena kita mayoritas beragama Islam. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahuannya tentang ilmu pengetahuan, teknologi seni, budaya, humaniora, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Dan yang keempat, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Pada materi kali ini kita membahas tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Ada beberapa macam-macam kekuasaan, namun sebelumnya kita harus pahami dulu definisi dari kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkannya. Sedangkan definisi kekuasaan negara adalah kewenangan untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan, kemakmuran, dan keteraturan. Kekuasaan dalam pembagiannya menurut para ahli, diantaranya John Locke dan juga Montesquieu, mereka membagi kekuasaan menjadi 3. Menurut John Locke, kekuasaan yang pertama adalah kekuasaan legislatif. Montesquieu juga sama, kekuasaan yang pertama adalah legislatif. Kemudian kekuasaan yang kedua menurut John Locke adalah eksekutif, dan menurut Montesquieu adalah eksekutif. Sedangkan kekuasaan yang ketiga menurut John Locke adalah federatif.
dan menurut Montesquieu adalah yudikatif. Legislatif adalah kekuasaan membuat atau membentuk undang-undang. Sedangkan kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang. Berbeda dengan federatif, kekuasaan melaksanakan hubungan luar negeri. Sedangkan kekuasaan yudikatif, kekuasaan mempertahankan undang-undang dan mengadili setiap pelanggaran undang-undang. Dari kedua teori yang diungkapkan oleh baik John Locke dan Montesquieu, maka apa yang dijabarkan oleh Montesquieu, legislatif, eksekutif, dan yudikatif ini dikenal dengan istilah trias politika. Baiklah, teori yang diungkapkan oleh Montesquieu, baik itu legislatif sebagai kekuasaan membuat dan membentuk undang-undang, eksekutif kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan yudikatif kekuasaan mempertahankan undang-undang dan mengadili setiap pelanggaran undang-undang, itu dikenal dengan trias politika. Trias politika ini memiliki definisi atau pengertian adalah pembagian kekuasaan secara murni. Ingat, trias politika yang diungkapkan oleh Montesquieu adalah pembagian kekuasaan secara murni, di mana masing-masing lembaga kekuasaan baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif memiliki kekuasaan yang mutlak atau absolut. Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem trias politika ini dengan pembagian kekuasaan tidak murni. Ingat, pemerintah Republik Indonesia menganut trias politika Montesquieu, tetapi dengan pembagian kekuasaan tidak murni, di mana kekuasaan legislatif dan eksekutif tidaklah mutlak. Dalam pemerintahan Republik Indonesia yang menganut trias politika ini, legislatif adalah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan eksekutif adalah Presiden. Dan yudikatif sebagai kekuasaan yang mempertahankan undang-undang dan mengadili setiap pelanggaran undang-undang adalah Mahkamah Agung. Karena trias politika Republik Indonesia ini adalah pembagian kekuasaan tidak murni, ini didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 ayat 1 dan 2. Menurut pasal 20 ayat 1 dan 2 UUD 1945, pertama, kekuasaan untuk membuat undang-undang ada di Dewan Perwakilan, yaitu DPR. Dan di ayat kedua, setiap rancangan undang-undang atau RUU dibahas oleh DPR bersama Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Ingat, dibahas oleh DPR bersama Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Lantas bagaimana pembagian kekuasaan di Indonesia? Pemerintahan Republik Indonesia menganut trias politika dengan pembagian kekuasaan tidak murni, di mana kekuasaan legislatif dan eksekutif tidaklah mutlak, sebagai tujuan untuk menghindari kekuasaan yang otoriter dan absolut pada satu orang saja. Dengan mekanisme pembagian kekuasaan tidak murni tersebut yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, seperti contoh sebelumnya, yaitu pasal 20 ayat 1 dan 2. Maka, penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia dibagi menjadi dua bagian. Kekuasaan yang pertama adalah kekuasaan secara horizontal. Apa itu kekuasaan secara horizontal? Ini bisa dibagi menjadi legislatif,
eksekutif, yudikatif. Legislatif adalah DPR, eksekutif adalah presiden, dan yudikatif adalah Mahkamah Agung. Akan tetapi, kekuasaan secara horizontal yang membagi kekuasaan menjadi tiga ini, yang tentunya secara tidak murni, semenjak adanya amandemen UUD 1945, maka kekuasaan secara horizontal ini berubah dan memiliki penambahan. Kekuasaan secara horizontal setelah amandemen UUD 1945, yang pertama adalah legislatif, eksekutif, yudikatif, konstitutif, eksaminatif atau inspektif, dan moneter. Legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Eksekutif adalah Presiden. Sedangkan yudikatif, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ingat, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan konstitutif adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Eksaminatif dan inspektif adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Dan moneter adalah Bank Indonesia. Sehingga kekuasaan secara horizontal sebelum amandemen dinyatakan tidak berlaku. Kekuasaan secara horizontal, DPR atau legislatif, adalah kekuasaan membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif atau presiden adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan yudikatif oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah kekuasaan penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan Mahkamah Konstitutif oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah kekuasaan mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif oleh Badan Pemeriksa Keuangan adalah kekuasaan menyelenggarakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sedangkan moneter oleh Bank Indonesia adalah kekuasaan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Pembagian kekuasaan di Indonesia setelah amandemen UUD 1945, yang pertama adalah kekuasaan secara horizontal yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah kekuasaan secara vertikal. Kekuasaan secara vertikal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 1. Dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Kemudian pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.
Pasal 18 ayat 1 dan 5 Undang-Undang 1945 ini menjadi dasar hukum adanya otonomi daerah atau desentralisasi yang akan kita pelajari pada kelas selanjutnya. Baiklah, setelah kita mempelajari tentang pembagian kekuasaan dan macam-macam kekuasaan di Republik Indonesia, baik menurut John Locke, Montesquieu maupun setelah amandemen UUD 1945, maka lembar kerja siswa kali ini adalah sebutkan pasal dan ayat dalam UUD 1945 amandemen keempat, kemudian tuliskan bunyinya yang berkaitan dengan dasar hukum keberadaan lembaga-lembaga di bawah ini. Lembaga DPR sebagai lembaga legislatif, Presiden sebagai lembaga eksekutif, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif, Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga konstitutif, Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga eksaminatif atau inspektif, dan Bank Indonesia sebagai lembaga moneter. Selesaikan tugas Anda dengan baik di dalam buku tulis. Anda harus tuliskan soalnya terlebih dahulu. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, namun sebelumnya mari kita membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari pribadi diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.